Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Doa Faza Autof. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas salah satu ikon otomotif yang tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu Volkswagen tipe 2 atau VW Kombi. Ingat nggak? Sebelumnya kita mainin game We Talk That Trip yang menampilkan mobil legendaris ini. Dan juga kita sudah unboxing diecast Tomica-nya. Nah, hari ini saya akan membawa kalian menyelami sejarah panjangnya, mulai dari inovasi desain serta fakta-fakta menarik di balik VW Kombi yang selalu jadi buah bibir. Jadi, kalau kalian penasaran, langsung aja kita simak videonya. Mari kita mulai dengan sejarah dan asal-usul VW Kombi ini. Pada tahun 1950, Volkswagen memperkenalkan serangkaian kendaraan komersial ringan yang dikenal sebagai VW Transporter. Model ini yang kemudian diberi nama tipe 2 merupakan generasi kedua dari kendaraan produksi massal Volkswagen yang sebelumnya kita bahas, yaitu Volkswagen tipe 1. Mobil ini sempat dikenal sebagai mobil rakyat. Inspirasi untuk tipe 2 datang dari Benpon, seorang importir Volkswagen asal Belanda. Bayangin aja, pada tahun 1947 saat mengunjungi pabrik di Wolfsburg, Benpon melihat sebuah konsep sederhana namun revolusioner. Dengan desain yang terbukti, Benpon mengusulkan kendaraan yang bisa mengangkut penumpang dan barang sekaligus dengan efisiensi yang tinggi. Kendaraan ini dirancang dengan konfigurasi yang unik. Pengemudi duduk di bagian depan, sedangkan mesin V4 ditempatkan di bagian belakang. Inilah yang menjadikan VW Kombi memiliki ruang kabin yang sangat lapang dan nyaman, serta karakteristik suara mesin yang lebih teredam. Kendaraan pun dinamai tipe 2 di seluruh dunia. VW Kombi dikenal dengan berbagai sebutan. Di Eropa ada yang menyebutnya Transporter atau Kombi, singkatan dari coba Google sebutkan. Kombinationskraftwagen. Ya, itu kepanjangan dari Kombi. Baru tahu kan? Sama, saya juga baru tahu. Jadi artinya tuh kalau kita ke bahasa Indonesiain, yaitu kendaraan kombinasi. Sementara di Amerika Serikat sebutan seperti station wagon, bus, atau bahkan camper di Inggris sering terdengar. Di Jerman, julukan Bulli sudah melekat, menggambarkan keakrabannya sebagai mobil bus. Desain awal tipe 2 yang begitu fungsional telah membuka jalan bagi evolusi van modern yang kita kenal hingga hari ini. Sekarang kita akan membahas inti cerita, yaitu generasi pertama VW tipe 2 yang sering kita sebut sebagai T1. T1 mulai diproduksi pada 8 Maret tahun 1950 dan terus diproduksi hingga akhir model tahun 1967. Salah satu ciri khas yang langsung mencuri perhatian adalah kaca depan terbelah atau split screen yang membuat tampilan sangat ikonik dan mudah dikenali. Dari segi teknologi, T1 mengusung mesin V4 berpendingin udara yang diposisikan di bagian belakang. Awalnya,
T1 menggunakan mesin 1,1 liter yang menghasilkan sekitar 24 tenaga kuda. Namun, seiring berjalannya waktu dan kebutuhan akan performa yang lebih baik, kapasitas mesin kemudian di-upgrade hingga mencapai 1,5 liter dengan tenaga sekitar 54 HP. Konfigurasi ini memungkinkan ruang di dalam kabin untuk penumpang yang lebih lega, serta mengurangi kebisingan mesin sehingga membuat perjalanan jauh jadi lebih nyaman. T1 hadir dengan berbagai varian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ada varian panel van yang dirancang khusus untuk pengiriman barang dengan ruang kargo yang lebih luas dan praktis. Kemudian ada juga varian kombi microbus yang dirancang untuk mengangkut penumpang dengan fleksibilitas kursi yang bisa dilepas atau diatur ulang. Sangat ideal untuk keluarga atau kelompok yang ingin berpetualang. Tak hanya itu, VW T1 juga memiliki versi mewah yang belakangan dikenal sebagai Samba. Varian Samba ini hadir dengan fitur tambahan seperti sunroof besar, interior yang lebih lengkap, dan detail estetis yang membuatnya terlihat lebih stylish. Para penggemar bahkan sering membedakan model T1 berdasarkan jumlah jendelanya. Misalnya versi standar dengan 11 jendela dan versi Deluxe dengan 21 atau 23 jendela. Varian-varian inilah yang menunjukkan betapa fleksibelnya desain T1, sehingga kendaraan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan dari keperluan komersial hingga gaya baru retro yang penuh kreativitas. Walaupun T1 mempertahankan pesona klasiknya, Volkswagen tidak berhenti melakukan inovasi. Salah satu perubahan yang sangat signifikan terjadi dalam optimasi aerodinamika. Pak insinyur menggunakan terowongan angin untuk merancang ulang garis atap dan pembagian kaca depan, sehingga koefisiensi hambatan yang awalnya mencapai 0,75 berhasil diturunkan hingga sebesar 0,44. Hasil yang sangat mengesankan untuk di era tahun 1950-an. Selain itu, fungsi pintu juga mengalami penyempurnaan. Awalnya, T1 menggunakan pintu belakang berengsel besar. Namun kemudian VW menambahkan opsi pintu geser yang membuat akses ke ruang kargo dan penumpang menjadi lebih mudah dan praktis. Penyempurnaan ini sangat membantu dalam meningkatkan fungsi kendaraan tanpa mengorbankan estetika klasik yang telah melekat pada T1 ini. Di masanya, VW T1 mendapatkan sambutan yang luar biasa di seluruh dunia. Di Eropa, T1 memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi pasca perang dengan menyediakan kendaraan serbaguna yang dapat memenuhi kebutuhan transportasi komersial dan penumpang. Sementara itu, di Amerika Serikat, meskipun harus menghadapi tarif impor yang cukup tinggi, kemudian dikenal dengan istilah chicken tax, para dealer dan pelaku pasar menemukan berbagai strategi kreatif untuk tetap memasarkannya. Inilah yang membuat T1 mampu menciptakan tren tersendiri dan tetap eksis sebagai kendaraan yang sangat dicintai. Kendaraan ini juga telah membantu menginspirasi banyak inovasi di dunia transportasi. Dengan desain yang efisien dan multifungsi, menjadi inspirasi bagi pengembangan van modern di berbagai belahan dunia. Selain menjadi ikon di jalanan, VW Kombi juga punya cerita unik di dunia perfilman. Di layar lebar, mobil legendaris ini selalu muncul sebagai simbol kebebasan dan petualangan. Misalnya dalam film animasi Cars tahun 2006, karakter Fillmore, si van Kombi yang penuh warna, terinspirasi langsung dari VW Kombi klasik. Karakter ini menampilkan jiwa bebas, desain
retro dan gaya santai yang mewarnai atmosfer film. Mobil ini juga muncul di film lainnya, seperti di Little Miss Sunshine tahun 2006. Sebuah van vintage memandu perjalanan keluarga penuh tawa dan tantangan. Tapi ini tuh dia bukan yang T1-nya. Selain itu juga terdapat di film lainnya, seperti di film Back to the Future yang diproduksi pada tahun 1985, menampilkan van ala kombi dalam adegan pengejaran yang ikonik, menambah warna pada kisah perjalanan waktu yang legendaris. Jadi teman-teman, itulah perjalanan panjang VW tipe 2 generasi pertama T1 yang telah menorehkan sejarah sebagai ikon mobil van legendaris. Dari ide Brian Benton yang menginspirasi konsep revolusioner, inovasi desain yang sangat keren dalam menggabungkan fungsi dan gaya. VW Kombi T1 tetap hidup sebagai legenda dalam dunia otomotif. Oke, sekian aja konten kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.